Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, langsung saja mungkin saya perwakilan dari kelompok 6. Saya Nurito Said Adha dan Saudari Gina. Ya, oke. Yang pertama mungkin kami akan membahas tentang footnote. Apa itu footnote? Jadi footnote itu adalah keterangan yang menjelaskan terkait dengan sumber kutipan yang diambil. Istilah yang merujuk pada teks yang berisi keterangan-keterangan yang ditulis tepat di bagian kaki sebuah laman tersebut. Sumber kutipan yang terdapat pada karya ilmiah tersebutlah yang disebut dengan catatan kaki. Itu footnote. Catatan kaki itu yang mungkin kalau yang sering kita lihat yang paling bawah ya, mungkin itu footnote. Nah, fungsi footnote itu adalah yang pertama sebagai bukti data yang tercantum. Jadi kalau seandainya kita ingin menyantumkan karya atau tulisan-tulisan orang lain, maka kita wajib atau harus memberikan bukti data. Nah, itu footnote di bawah, di paling bawah naruhnya. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai informasi lanjut. Terus selanjutnya yang ketiga, memperluas konteks pembahasan. Jadi untuk memperluas, kalau seandainya misalkan kita nyantumkan nomor 1, misalkan di pembahasan yang pertama kita menyantumkan atau arti mungkin. Jadi kita bisa menyantumkan, membuat footnote-nya. Nanti di penjelasannya di bawah di footnote. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah keterangan lebih lengkap tentang data yang kita kutip. Jadi harus lengkap. Nah, unsur-unsur footnote itu apa aja? Yang pertama, nama penulis atau pengarang. Yang menuliskan yang kita ambil itu siapa ditulis, namanya dan pengarangnya. Terus judul tulisan, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan. Nah, cara yang benar menulis footnote itu yang tepat yang pertama, penulisan dengan font Quran 10. Dan yang kedua, penulisan footnote diawali dengan angka atau nomor yang kecil. Yang ketiga, penulisan footnote diawali dengan tulisan yang agak merojok ke dalam ya. Sama kayak memulai baris baru sebelah kanan. Yang keempat, nama pengarang ditulis dengan nama asli dari pengarang dan tidak perlu dibalik nama belakang lalu nama depan. Jadi harus seperti gelar, misalkan SPDI atau MPD atau yang lainnya. Jadi gak boleh dibalik-balik gitu. Selanjutnya yang kelima, apabila nama pengarang lebih dari 2 sampai 3 orang, maka harus menuliskan seluruh nama pengarang tanpa mencantumkan gelarnya. Jadi gelarnya tidak harus dicantumkan langsung nama. Misalkan ngambilnya dari tulisan atau karya punya Nurito, cukup Nurito dicantumkannya, nggak harus memakai gelar. Misalkan MA, Master Agama Nurito Said Adha MA misalkan, nggak perlu gitu. Yang selanjutnya yang keenam, apabila nama pengarang lebih dari 3 orang, yang ditulis hanya 1 orang saja, sedangkan nama-nama pengarang lainnya ditulis dengan singkatan ed atau DKK. Jadi nggak langsung semuanya. Ya, mungkin cukup itu dari saya tentang footnote. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Gina. Pembahasan yang selanjutnya yaitu body note atau bisa disebut juga dengan catatan tubuh. Nah, yang pertama itu kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis, baik yang terdapat dalam buku, majalah, koran, atau sumber lainnya, ataupun berasal dari ucapan seorang tokoh. Kutipan digunakan untuk mendukung argumentasi penulis. Yaitu terdapat 2 jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Nah, langsung saja, kutipan yang pertama yaitu kutipan langsung apabila penulis mengambil kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai teks asli
tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dan yang selanjutnya, yang kedua yaitu berarti kutipan tidak langsung. Nah, apabila penulis mengambil pendapat orang lain dengan menguraikan intisari pendapat tersebut, susunan kalimat sesuai dengan gaya bahasa penulis sendiri. Nah, jadi kalau perbedaannya itu, kalau yang kutipan langsung itu sesuai dengan apa yang diinikan ya, sesuai dengan tidak ada perubahan sama sekali. Kalau yang tidak langsung itu sudah dirancang kata-katanya tapi mirip sama si pengarang. Lanjut, yang selanjutnya yaitu sumber kutipan atau referensi. Secara mendasar, pencantuman sumber dan keterbukaan ilmiah dilihat. Secara mendasar, pencantuman sumber kutipan ini mempunyai fungsi. Di antaranya yang pertama itu menyusun pembuktian atau etika kejujuran dan keterbukaan ilmiah. Dan yang kedua yaitu menyatakan penghargaan kepada penulis yang dikutip atau etika hak cipta intelektual. Saja yang terakhir itu perbedaan dari ketiganya antara footnote, body note sama endnote. Yang pertama itu dari segi tempat. Footnote itu atau catatan kaki terletak di bagian kaki halaman atau paling bawah. Ya, atau paling bawah halaman atau bab di mana kutipan yang diberi referensi berbeda. Kalau body note atau catatan tubuh diletakkan tepat setelah kutipan yang hendak diberi referensi. Yang terakhir yaitu sedangkan endnote berada di bagian paling akhir atau di halaman terakhir dari sebuah tulisan atau dokumen. Kesimpulannya adalah bahwa footnote, body note, dan endnote merupakan cara kita agar kita bisa mengutip dengan baik dan benar kepada penulis. Bagaimana cara-cara kita mengutip agar dapat berkualitas. Nah, terus footnote, body note, dan endnote pula biasanya terdapat di karya tulis atau karya ilmiah seperti jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Saya Gina Febriana dan Nurito. Mohon maaf apabila memiliki banyak kesalahan dari segi pemahaman penalarannya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.